Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali siang ini kita boleh beribadah. Istimewa sekali hari ini ada hamba Tuhan dari Kota Semarang, Bapak Pendeta Insinyur Timotius Subekti. Ya, saya masih kecil dulu, saudara remaja, hambanya udah melayani ya, udah senior. Kita beri sambutan sekali lagi, saudara, tepuk tangan bersama dengan putrinya Milka dan Sun yang saya juga udah mengenal lama ya. Keluarga dari Semarang, GBT Alpha Omega. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyapa juga setiap pemirsa di live streaming dimanapun Anda berada. Baik di Surabaya, di luar Surabaya, bahkan di luar negeri. Shalom. Biar kita memfokuskan hati kita untuk firman. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, welcome. Selamat datang bergabung di gereja Happy Family. Ada yang baru pertama kali? Boleh angkat tangannya? Boleh? Semua udah pernah? Puji Tuhan ya. Kalau sudah masih lihat ada bangku yang kosong, berarti itu PR kita semua. Amin ya. Untuk membawa jiwa-jiwa teman-teman kita, keluarga kita. Mungkin ada yang sudah lama enggak pernah datang. Saudara boleh ajak kembali, doakan mereka. Saudara juga boleh membawa teman-teman yang baru. Boleh beribadah di Happy Family. Bapak Ibu Saudara sekalian, subtema di bulan ini, bulan Oktober, Pak Hani memberikan satu subtema yang indah, be fruitful. Setiap bulan sudah khotbah-khotbah di Happy Family diarahkan dengan subtema supaya kita mendapatkan makanan rohani yang sehat, menumbuhkan kehidupan kita. Sudah kalau kita memperhatikan Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini begitu ajaib. Dengan benih yang harus jatuh ke tanah lebih dulu, mati menghasilkan buah. Bagaimana kalau saudara eman-eman terhadap benih atau biji yang saudara miliki ya. Waduh, eman-eman sekali. Lalu saudara taruh di laci, saudara bungkus ya, saudara mungkin bersihkan tiap hari, saudara tidak akan berbuah. Proses itu sangat penting sekali. Itu sebabnya hari ini saya ingin berbicara dengan satu tema khotbah, how to be fruitful. Bagaimana kita bisa berbuah di dalam kehidupan ini dengan kita melihat analogi kehidupan para petani. Yang pertama sudah kita melihat dibutuhkan tanah yang subur. Betul ya? Sudah kalau petani dia mau menghasilkan buah harus memiliki tanah yang subur. Dan Tuhan Yesus pernah berbicara dengan sangat jelas perumpamaan tentang penabur benih di dalam Injil Matius pasal 13. Sudah bukan hanya perumpamaan yang diberikan, tetapi pengertiannya sangat jelas sekali diberikan juga. Sudah tanah itu berbicara hati manusia. Sudah dikatakan di ayat yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saya langsung berikan penjelasannya, artinya ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat, merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi sudah ini jenis hati manusia yang pertama digambarkan seperti pinggir jalan. Jadi benih itu adalah firman Tuhan, sudah belum sampai ke tempat yang dituju, tercecer di pinggir jalan, tidak ada tanahnya berarti ya. Sudah lalu kemudian dimakan oleh burung. Jadi tidak sempat tertanam, tidak sempat berakar. Burung itu diartikan di ayat 11 adalah si jahat, si iblis. Langsung merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, sudah sehingga pastilah tidak ada gunanya sama sekali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada orang-orang ke gereja ya, tetapi begitu penyampaian firman, heran, gak ada yang komando, bisa langsung tidur. Wah itu ya, inilah sudah orang yang menerima firman tetapi gak bisa mengerti. Gimana bisa mengerti ya? Saudara mungkin hanya Gus Dur aja ya yang punya kelebihan itu ya, dia dengerin sampai tutup mata, sambil gini-gini, tapi begitu
melek, dia bisa tahu tuh ya apa yang disampaikan. Wah, saya kira kita enggak punya karunia kayak begitu ya. Apa saudara bisa mendengar firman sampai tidur? Wah, ini dua pekerjaan yang tidak bisa dilakukan bersama-sama. Saudara sekalian, dari atas mimbar saya sering melihat ya. Saya kalau khotbah kan semangat dong ya. Tapi kalau sampai ada yang tidur, wah sebetulnya saya tersinggung loh. Kok bisa ya ngomong keras kayak begini bisa tertidur ya. Nah, saudara, apa sih yang seharusnya kita cek kalau dengar firman kok bisa tidur ya? Seperti ada yang niup gitu ya. Yang pertama sudah cek dulu yang paling mudah secara jasmani. Apa saudara malam tidurnya sangat larut sekali, capek sekali ya sampai mungkin baru jam 3, setengah 4 pagi. Nah sudah ya kalau datangnya jam 10 masih mestinya lumayan ya udah cukup tidur. Tapi kalau saudara datang yang pagi, wah mungkin gak bisa menahan kantuk, itu masih masuk akal. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Saya pernah bertemu dengan seorang ibu jemaat happy family tapi nggak ada di Sawo ya supaya nggak tersinggung kan ya. Jadi cari yang lain sudah ya. Saya benar-benar pernah bertanya, Ci sorry ya jangan tersinggung loh. Tapi saya kalau lihat Taci ke gereja kok seringnya tidur Ci. Ada apa ya? Sorry loh. Saya nggak mempermalukan loh, saya nggak ngomong di orang banyak. Dia malu dan berkata, Bu saya ini harus jual makanan. Jadi jual makanan itu malam saya harus berjuang sampai pagi Bu. Jadi saya kalau ke gereja itu saya ngantuk. Waduh ya. Jadi saya tahu akarnya kan. Itu sebabnya saya bilang Ci kalau kayak begitu apa enggak mending ke gerejanya sore aja. Taci abis bikin makanan semuanya tidur aja, mungkin bangun agak siang, nah udah fresh baru sore bisa ke gereja. Gitu Bu Agnes ya, boleh begitu ya. Saya dulu pikir kalau ke gereja itu harus pagi-pagi supaya dapat berkat paling pertama gitu ngomongnya. Ya Ci mestinya, tapi kalau Taci sambil tidur berkatnya kemana? Dicuri itu sama si iblis. Wah sudah Taci ini senang, sekarang dia kalau ibadah sore saudara. Dia masih masak, saya perhatikan udah enggak gini-gini lagi ya. Ada jalan keluar. Saudara mungkin juga ada yang sakit diabetes. Orang kalau sakit diabetes gampang ngantuk, betul tidak? Nah itu juga saudara harus perhatikan secara fisik. Atau ada juga sudah orang yang overweight, gemuknya luar biasa. Baru duduk lu sudah, belum 3 menit. Loh bener saya sampai kasihan, kok bisa ya Bapak ini lu baru duduk lu, belum hitungan 5 menit, kok bisa ya, gak bisa tahan. Nah itu berarti secara fisik ada gangguan dong. Sudah jangan mau ditipu oleh iblis, sudah harus berupaya supaya apa? Supaya secara fisik fit, betul sudah ya. Di Happy Family sebulan sekali mengadakan doa semalam suntuk. Ada jemaat lu guyon sama saya, Bu, kalau doa semalam suntuk boleh bawa bantal sama guling gak? Waduh, itu namanya pindah tidur, jangan. Saya bilang, aduh Bu gak tahan ngantuk, bisa. Gimana caranya? Kan ibadah semalam suntuk mulai jam 10 malam. Jam 9 ya, tergantung rumahnya lah di mana ya. Makan sedikit aja, makan sedikit. Habis itu minum vitamin, multivitamin. Wah, jam 10 malam saya menyembah, matanya terang. Itu yang saya lakukan, nggak ngantuk sama sekali. Doa semalam suntuk, meneladani Yesus, ada waktu doa semalam-malaman. Dia naik ke bukit katanya. Ada keheningan sudah waktu doa semalam suntuk itu. Sudah nggak diganggu WhatsApp, nggak diganggu yang lain-lain kan. Nggak diganggu, waduh itu tukang udah kerja apa belum dan sebagainya. Anak sekolah gimana, ada yang jemput. Nggak, udah tidur semua. Saudara hening, ada di dalam hadirat Tuhan, indah sekali. Ya, sampai jam 1 saudara, habis itu kita istirahat sebentar, 1:30, masuk lagi sampai 4:30. Ngantuk dong Bu, iya habis itu saya tidur. Setelah tidur sudah mungkin bangun kurang lebih jam 10. Makan lagi sedikit, jangan banyak-banyak nanti ngantuk lagi so ya. Makan lagi gak terlalu banyak, minum vitamin lagi. Segar sudah, benar-benar ya. Itu yang saya lakukan udah beberapa kali, saudara, jadi pasti jika itu adalah karena fisik, pasti ada jalan keluar. Amin. Tuhan memberikan kita akal budi saudara, untuk supaya kita boleh
mengerti firman Tuhan. Sudah jenis hati, tanah hati yang kedua digambarkan di ayat 5 sampai dengan ayat 6. Lalu diberikan pengertiannya di ayat 20 sampai 21. Itu saudara ditaburkan di atas tanah, tapi tanahnya banyak batunya katanya. Ya, sehingga lebih banyak batunya daripada tanahnya. Jadi saudara, karena banyak batunya, benih itu waktu tertabur langsung dikatakan tumbuh. Tapi karena tanahnya tipis, waktu matahari terbit panas luar biasa, kering, belum sempat berakar, apalagi bertumbuh belum sempat berakar, udah mati. Saudara, Yesus memberikan terjemahannya, dikatakan batu-batu itu menggambarkan apa? Sudah menggambarkan penghalang. Ada orang yang dikatakan mendengar firman tidak berakar. Amin langsung ya. Tahan sebentar aja. Datang penindasan, datang penganiayaan, ada masalah, lalu udah kayak nggak pernah dengar lagi firman Tuhan. Saudara, berapa banyak dalam hidup ini masih ada batu-batu di dalam kehidupan kita menghalangi benih firman yang luar biasa yang hidup itu berakar dengan sangat dalam, bertumbuh. Belum sempat bertumbuh sudah mati. Sudah saya pernah dikabari jemaat, Bu, saya tadi ya parkir mobil nyenggol Bu. Waduh, orangnya marah keluar dari mobil. Wah, saya dimaki-maki. Saya buka pintunya. Pak. Loh, saya ditempiling Bu. Loh iya tak Bu? Iya, aduh baru keluar dari gereja. Kok bisa ya? Ini sudah banyak batunya. Ya. Dia lebih sayang kepada mobilnya sudah ya. Daripada Pak, oh ini loh. Sama-sama nggak sengaja. Siapa sih yang hobinya suka nyenggol-nyenggol mobil? Nah, ya, kalau nyenggol-nyenggol orang Tionghoa bilang hause ya. Nah, masa saudara nyenggol mobil hobi? Ya pasti nggak sengaja lah. Ya, saya sampai menghibur, udahlah Bu. Mungkin orang itu darah tinggi, mungkin orang itu ya segala macam lah. Saya hibur, udah Bu, udah ya nggak udah masalah. Saya mengerti itu karena saya pernah punya supir Kristen. Ya, saudara nyetirin saya lalu disalip sama orang nggak sopan gitu. Wah, dia marah. Saya sampai bilang, Pak, udah nggak apa-apa, kita ngalah aja. Nggak bisa Bu, nggak bisa. Wah, habis itu sudah dia salip gitu sampai mobilnya berhenti. Ini kejadian sungguh-sungguh. Ya, lalu kemudian saya udah diam aja sambil berdoa. Dia marahin, orangnya buka, Pak. Benar sudah dipukul. Lalu balik lagi sambil nggak rasa salah. Ini saya cerita karena orangnya udah almarhum sudah ya. Namanya Pak Edi. Aduh Pak Edi, apa begitu? Nanti orang tanya, kamu siapa? Supirnya Bu Agnes. Waduh. Gimana coba sudah? Ya, batu-batu itu menghalangi kita. Itu bisa ego, bisa kemarahan, bisa kasar ya. Bisa nggak tahu ini siapa saya. Mobil saya tuh bagus tahu nggak? Kamu senggol-senggol nih berapa ini? Bisa aja. Saudara, itulah yang menghimpit kehidupan kita. Belum sempat berakar. Firman itu udah mati. Itu sebabnya mari kita periksa berapa banyak masih batu-batu itu sungguh-sungguh menguasai kehidupan kita. Lebih banyak batunya daripada hati yang lemah lembut. Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Amin saudara. Ya, jenis tanah yang ketiga digambarkan di Matius pasal 13 ayat 7. Itulah tanah yang dikatakan banyak semak durinya. Makin besar semaknya, semak itu nggak usah ditanam, dia tumbuh pesat sekali menghimpitnya sampai mati. Dan di ayat 22 diberikan pengertian orang yang digambarkan punya semak duri ini dengan dua hal. Satu adalah kekhawatiran dunia, yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang di tempat ini gak pernah khawatir? Ya, khawatir ini seperti bayangan kita sendiri.
Hanya orang-orang yang gak punya bayangan, gak punya khawatir. Betul ya? Artinya kalau sudah mati kan, dikubur, mana gak punya bayangan lagi. Selama saudara masih lihat tuh, saya juga masih ada bayangannya. Ya, selama masih ada bayangan, itulah kekhawatiran. Saudara pernah melihat bagaimana seekor kucing atau anjing mengalahkan bayangannya sendiri? Gak mungkin kan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata apa? Serahkan segala kekhawatiranmu. Dalam doa disertai dengan permohonan dan ucapan syukur. Amin. Khawatir itu bagian dari dalam kehidupan manusia yang berdosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kekhawatiran itu selalu ada. Saudara coba lihat anak kecil, coba makan gak usah minta, minum gak usah minta, sekolah gak usah mikirin, aduh aku pusing, besok bayar uang sekolah pakai apa, gak ada saudara, betul gak? Tapi saudara tanya coba, anak kecil bisa stres, bisa khawatir. Khawatir gak naik kelas, khawatir gak disukai oleh temennya, khawatir. Khawatir itu saudara bawaan, genetik gitu ya. Sudah suskan sampai remaja dia khawatir. Khawatir nanti gak punya pacar, khawatir sudah nanti gak bisa diterima oleh lingkungannya dan sebagainya. Setelah berkeluarga apakah khawatir itu lenyap? Tidak. Terus sampai udah tua ya, bicaranya udah lain. Itu tekanan darah tingginya berapa gitu ya. Sudah pernah dengar anak kecil ngomong soal tekanan darah tinggi? Kolesterolnya berapa? Nggak pernah ya. Itu pembicaraan tingkat tinggi sudah. Ya. Kalau saudara sudah mulai bicarakan kolesterol, asam urat, itu berarti sudah mulai mencium-cium bau tanah itu. Betul nggak? Anak kecil remaja mana sih bilang begitu? Kamu kencing manisnya berapa? Waduh itu udah ambang batas loh. Nggak ada ya, makan aja. Dia masih bisa bertumbuh, masih bisa berkembang. Tapi kalau sudah mulai hati-hati. Kemarin saya menyapa salah satu jemaat saya, kok nggak kelihatan? Suaminya di wisuda, ya bu diabetes saya di ambang batas. Kolesterol saya bu udah hampir 400. Asam urat, waduh sampai saya lemes semua badannya. Wah saya berkata, wah ibu sudah di ambang batas ini. Pasti usianya udah bukan 20-an lagi ya. Walaupun ada juga usia 20-an masih sudah kena kolesterol dan yang lain-lain. Bapak ibu saudara sekalian khawatir akan bisa mengikuti kehidupan kita. Tetapi saudara Tuhan Yesus berkata, apakah dengan kamu khawatir? Itu bisa menambah sehasta saja dalam perjalanan hidupmu, bisa mengubah. Apakah sudah kalau khawatir ya nanti suami saya gimana ya ke depannya, nanti dia kalau sakit bagiannya, sekarang belum sakit. Saudara terlalu banyak mikir, saudara sendiri yang sakit akhirnya, bukan suami. Saudara, apakah kekhawatiran kita bisa menambah sehasta saja 45 cm dalam perjalanan hidup kita? Nggak bisa. Justru dengan semakin khawatir, asam lambung naik, semuanya naik, tekanan darah tinggi, kena vertigo, kena migrain ya, pusing sebelah. Sudah sekalian, sering sekali saya menjumpai ibu-ibu, aduh bu asam lambung saya naik. Saya sama berkata, ibu khawatir apa sih? Saya langsung biasanya tanya itu. Khawatir anak, khawatir suami, khawatir pekerjaan, khawatir kok saya tambah tua ya bu ya. Khawatir bu saya tambah lemu bu. Wah itu ya. Saudara-saudara sekalian, gemuk itu juga memang pembawaan lah ya. Saya lihat bapak ini kurus terus dari dulu ya. Subekti kurus, yang gemuk cuma perutnya aja. Itu sudah orang kalau pembawaannya kurus, makan banyak, melendungnya cuma di depan. Habis itu kurus lagi. Tapi kalau pembawaannya gemuk, umur saudara udah bertambah, metabolisme udah tidak seperti dulu lagi. Wah sudah mau jaga kayak apa? Ya enggak mungkin lah bisa terlalu singset. Ya, belajarlah menerima kenyataan. Amin. Ya, daripada sudah berusaha supaya ramping kayak umur 20-an. Waduh. Ya, nanti mukanya kecot semua. Buat apa sudah? Udahlah. Belajar menerima kenyataan, menghibur diri. Nggak apa-apa lemu-lemu kayak beginilah, aku masih punya pinggang, aku masih punya pinggul, aku masih bisa sehat. Amin saudara. Buang kekhawatiran, serahkan kekhawatiran itu. Karena kita percaya saudara, orang kalau khawatir tidak mungkin bisa punya iman.
Lawan dari khawatir, iman. Semua dikhawatirin, semua takut. Serahkan semua kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Saudara sekalian, semak duri yang kedua ini bicara tipu daya kekayaan, ketamakan. Saudara-saudara sekalian yang dipikirkan uang aja, semuanya uang. Saya ingin cerita saudara satu kasus tapi udah selesai. Saudara di satu sekolah kebutuhan khusus. Pada suatu hari, sudah waktu ada retreat di sekolah itu seperti yang biasa dilakukan. Seorang anak kebutuhan khusus otis, pagi-pagi buta. Dia ambil kunci motor, gurunya lagi tidur kan pagi subuh-subuh. Lalu kemudian sudah keluar naik motor. Masuk ke jalan tol ditabrak. Waduh, sampai udah dikejar udah terjadi tabrakan itu. Sangat parah sekali, harus dioperasi, kakinya diamputasi. Pihak sekolah saudara mau menyelesaikan semuanya dalam arti apa? Karena ini kan kecelakaan. Namanya anak otis, ya, kebutuhan khusus. Salah siapa? Mau salahkan siapa? Udah terjadi, sudah dioperasi. Sudah diukur kakinya, mau dibikinkan kaki palsu. Tetapi saudara ada berapa banyak orang-orang di dalam kehidupan ini, orang tuanya nggak masalah, ya udah biarin, kasih ini namanya kesalahan. Ya, human error, anak ini salah, pihak sekolah, semua lagi tidur loh subuh-subuh, ini keluar sendiri. Tetapi ada orang pinggir-pinggirnya ini, jangan mau, ngapain, kamu harus tuntut, nggak bisa selesai begini aja. Wah, ini ada pengacara, ini bagus. Wah, keluarganya sana, jangan mau, ngapain? Ini keluarga nggak ada masalah, orang tua udah menerima. Tapi pinggir-pinggirnya, makanya hati-hati sudah dengan orang pinggir-pinggir ini, pembisik ini. Betul nggak sudah? Ya, aduh, saudara-saudara sekalian, singkat cerita sewa pengacara, tuntut 5,7 miliar. Wah, karena dia udah kehilangan kaki begini-begini. Akhirnya apa? Kaki yang udah diukur nggak jadi. Anaknya yang tadinya sekolah, nggak sekolah. Urusan pengadilan capek sekali. Saya dihubungi pihak sekolah itu yang kebetulan saya jadi pembinanya bersama Bapak. Bu Agnes tolong doakan ya, aduh ini kita ada kasus, aduh susah sekali. Iya, kami mendoakan setiap hari. Sudah kejadian hampir 1 tahun. Kemarin malam saudara saya di Japri. Puji Tuhan Bu Agnes, ketuk sudah di Palu. Palu sudah diketuk. Nah, itu ya. Itu tandanya sudah nggak ngantuk kan. Nah, kalau yang ikut ketawa apa sih? Nah, itu ngantuk. Palu sudah diketuk. Enggak, tuntutannya bisa dikalahkan. Ya. Oh gitu tah, iya. Ya kita habis uang pengacara, sana juga habis uang pengacara. Saya nggak mikir itu, saya mikir aduh eman ya. Apa sih sudah dibalik semua ini? Kenapa sih nggak mau menerima ini lu? Ini ya kecelakaan. Masa salah sekolah sih? Anak lu keluar dewek, nggak ada yang nyuruh. Ayo kamu naik motor, nggak ada. Ini kan namanya benar-benar adalah kecelakaan murni dan pihak sekolah mau gantilah semuanya. Kok pasti pakai tuntut-tuntut sih? Saudara sampai diatur semuanya 1 tahunan. CCTV, gimana saya bilang pihak sekolah bisa menang? Dilihat benar-benar, ternyata nggak kelihatan yang nabrak itu siapa. Kalau sampai pihak penabraknya kelihatan, pihak penabrak bisa dijadikan saksi datang, wah ya mungkin itu tambah panjang lagi. Tapi dilihat pihak penabrak tidak kelihatan di CCTV, pihak penabrak tidak pernah datang. Jadi saudara secara hukum ini lemah. Sehingga akhirnya apa? Tuntutan dibatalkan. Waduh, saya berkata ya udahlah lega. Tapi saya memikirkan anaknya. Anaknya gimana? Ya itu Bu, nggak sekolah, kelakuannya tambah buruk, kaki palsu juga nggak dapet, uang sudah habis pinjam kiri kanan untuk sewa pengacara. Hati-hati saudara, dengan ketamakan, dengan tipu daya kekayaan. Saya atur begini-begini supaya dapat lebih banyak. Waduh, nggak taunya saudara sampai habis-habisan.
Saudara-saudara sekalian, berapa banyak dalam hidup kita membiarkan semak ini menguasai kehidupan kita, menguasai firman yang sudah kita terima. Kita rasa nggak bisa terima, kita rasa marah, kita ingin urusan, wah ribut ya ribut. Aduh, saudara nggak bisa pikir nanti ke depannya seperti apa. Saudara, Tuhan mencari orang yang keempat di dalam Matius 13 ayat yang ke-8. Itulah benih yang tertanam di tanah yang baik, tanahnya subur. Saudara, sehingga berakar dengan kuat, bertumbuh dengan cepat, berbuah dengan lebat. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik, itulah orang yang mendengar firman dan mengerti. Nah itu. So kalau dengar firman itu harus sampai mengerti, memahami. Ambil sudah poinnya apa itu? Tuhan, saya mau mengerti firman. Karena firman Tuhan berkata jika kita mengerti firman, barulah saudara benih itu bisa berakar dengan kuat. Bertumbuh dan berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Saudara, untuk bisa mengerti firman tidak perlu besar kecil. Anak kecil pun kalau mengerti firman, sungguh-sungguh dia akan melakukan. Tadi saya agak terlambat, saya foto dengan anaknya Ibu Mabel, anak Happy Family School. Waktu minggu yang lalu saudara, saya masuk Lensa Firman, berbicara juga tentang pembangunan gedung SMP, SMA, HFS. Kami lagi bangun 9 lantai ke atas, 2 lantai ke bawah. Dana yang sangat besar sudah dibutuhkan. Saudara-saudara sekalian, waktu pulang anaknya masih kecil, ya, masih KGB atau primary ya, saudara. Ya, dia bilang, mami, namanya Sean. Sean sumbang boleh nggak? Dari uang jajannya. Sumbang apa? Sumbang gedung sekolah yang tadi tuh loh, Lensa Firmannya, Pastor Agnes. Oh boleh. Iya, aku mau janji setiap bulan sumbang 100.000. Wow, luar biasa. Itu uang jajannya loh. Itu uang jajanmu loh, Sionnya. Iya, enggak apa-apa. Inilah orang yang mendengar, mengerti. Dia enggak punya perhitungan. Kalau uang jajanku 100.000 diambil, laku gini. Itu namanya penuh perhitungan. Ya, enggak bakal ngasih-ngasih. Itu sebabnya kenapa Yesus berkata, kamu perlu punya sikap seperti anak kecil, percaya, mendengar, mengerti, aku mau melakukan. Nah, saya tadi sempat foto dulu, foto Sian. Saya percaya bukan besarnya, kecilnya, 100.000, bangun 9 lantai, kapan jadinya, betul gak sudah? Tapi saya percaya inilah seperti 5 ketul roti, 2 ekor ikan, yang dipersembahkan dari hati yang mengasihi. Benih itu tumbuh. Mungkin dengar firman Tuhan semuanya nggak ngerti. Ya. Tapi sudah ketika dia menangkap itu, aku mau ikut. Boleh nggak? Boleh. Berapa banyak saudara ketika kita mendengar firman, ampuni, jangan membalas. Sudah berkata, aduh Tuhan susah. Tapi karena engkau yang mengatakannya, aku mau Tuhan. Beri aku kemampuan, beri aku kekuatan. Saudara, kalau melakukan itu kata firman Tuhan, benih itu akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Amin. Sekarang mari kita melihat yang kedua, setelah tanahnya subur. Apa saudara yang dibutuhkan oleh petani supaya bisa berbuah? Nutrisi yang baik. Saudara, kalau tanahnya sudah baik tapi enggak ada nutrisi. Nutrisi yang pertama adalah mendapatkan air. Ya, saudara, air itu coba saudara perhatikan. Air itu kayaknya simple ya. Tapi apakah ada orang di dunia ini bisa buat air? Ya, Pak Hani beberapa waktu yang lalu ngomong, coba. Sudah pergi ke China, ke Cungko. Saya mau beli alat, bikinin alat. Oh ya, alat apa aja dia bisa bikin kan? Alat apa? Alat buat air. Hah?
Nggak bisa. Alat bikin air kotor jadi air bersih, bisa. Enggak ada airnya. Saya mau alat yang bisa hasilkan air. Oh, nggak bisa. Air itu dari siapa, saudara? Dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 70% tubuh kita air. Itu saja kita sudah tahu betapa kita membutuhkan sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Air nggak bisa kita buat sendiri. Saudara cuma bisa bikin teh manis. Airnya mana? Airnya harus dari Tuhan. Saudara bisa bikin es campur. Esnya dari mana? Dari air. Masa ada kita bisa bikin es tanpa air? Waduh, gak mungkin. Saudara, nutrisi air ini adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ada di lingkungan yang benar, ditanam di tepi aliran air. Coba kita lihat Yeremia 17. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Orang ini sudah digambarkan seperti pohon. Di lingkungan yang baik, ditanamnya di mana? Di tepi air. Sehingga apa? Bisa merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Waktu panas terik datang enggak apa-apa karena dia dekat air. Daunnya tetap hijau, juga enggak khawatir. Dalam tahun kering dia tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, apakah saudara sudah berada di tempat yang tepat? Di lingkungan yang benar? Bandingkan dengan Yeremia 17 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, saudara, orang yang terkutuk tidak melihat berkat Tuhan. Karena apa? Lingkungannya salah. Digambarkan dengan semak bulus, padang belantara, tanah angus, padang gurun. Enggak ada penduduknya, padang asin katanya ya. Kalau di Israel kan ada bukit garam di situ. Enggak ada pohon yang bisa tumbuh di sana. Saudara-saudara sekalian, ini digambarkan dengan orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekayaan, mengandalkan sesuatu saudara yang dari dalam dirinya, dari dalam manusia. Hatinya jauh dari Tuhan. Beda sekali. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Mengandalkan sesuatu yang di luar dirinya, itulah air yang dari Tuhan. Amin, sudah. Itulah firman. Kurang lebih 1 bulan atau 3 minggu yang lalu, salah seorang model blogger yang sangat laris. Saya nggak tahu saudara tahu apa enggak ya. Namanya adalah Kirzaida Rodriguez. Ya, coba lihat ada fotonya. Kirzaida Rodriguez. Cantik nggak sudah? Tengah juga boleh keluarin. Cantik nggak? Loh kok gundul gitu loh. Ini nggak sengaja, sudah walaupun dia sudah kena kanker stadium 3, dia tetap menjadi blogger yang laris. Rambutnya rontok karena dia harus di kemoterapi stadium 3. Dulu nggak kayak gini, kering begini, seksi dulu. Rambutnya ada walaupun pendek. Tapi sudah waktu dia kena kanker stadium 3, kanker perut. Dan pada saat dia sudah ada di ranjang tidak berdaya, dying. Sudah sekalian, kita perlu mendengar nasihat orang yang sudah sekarat. Saya melihat ada kesamaan orang-orang yang mau meninggal dunia. Kirzaida Rodriguez, Steve Jobs, W.S. Rendra. Sudah boleh sebut nama orang-orang yang masih sempat bisa berbicara, memberikan nasihat. Sudah ketika mereka dying, sekarat, hampir mati. Dia berkata begini, I have a brand new car parked outside that can't do anything for me. Aku punya mobil yang baru diparkir tapi gak bisa melakukan sesuatu untukku. Aku punya berbagai macam banyak pakaian dari banyak desainer yang terkenal. Shoes, bags that cannot do anything for me. Aku punya uang sangat banyak di account yang juga enggak bisa menolong saya apa-apa.
Saya punya rumah yang besar, furnish dengan mahal. Tapi juga enggak bisa buat apa-apa untuk saya. Sekarang saya sedang berbaring di ranjang twin size di rumah sakit. Saya bisa naik pesawat apa saja pergi ke seluruh dunia ini. Tapi semuanya itu enggak bisa melakukan apa-apa untuk saya. Lalu apa nasihatnya? Lihat sudah ini. So do not let anyone make you feel bad for the things you don't have. Jangan biarkan orang lain tuh mengganggu pikiran saudara, bikin saudara khawatir, bikin saudara rasa gak enak. Karena yang saudara gak punya. Aduh, aku kok gak punya tas kayak Taci itu. Aduh, aku gak punya sepatu baru kayak gitu. Aduh, mobilku. Aduh, rumahku ya apa ya. Saya menasehati saudara, seorang jemaat berkata, Bu, saya lagi dagangnya sepi nih, terlibat hutang. Saya lihat dalam firman ketika Elisa didatangi oleh janda suaminya hamba Tuhan. Ya. Elisa berkata, apa yang kamu punya? Saya ngomong yang sama, apa yang kamu punya? Aku punya rumah, Bu. Jual. Aduh, malu, Bu. Nanti kalau jual, apa kata tetangga? Apa kata dunia? Apa kata mertuaku? Apa kata saudaraku, adikku? Peduli amat. Kalau kamu enggak jual rumahnya, kamu bayar bunga terus. Iya. Kalau sampai bayar bunga terus 1 kali, rumah yang besar itu pun habis. Sekarang kalau rumah yang besar itu kamu jual, kamu masih bisa laku enggak? Oh, laku. Bisa bayar utangnya? Bisa. Lalu kemudian masih bisa beli rumah yang kecil? Bisa. Duit. Aduh, Bu, aku malu, Bu, nanti gini. Nah, ini sudah. Ya, saya mengutip perkataan Dalai Lama ya. Ya, ini bukan orang Kristen ya. Tetapi saudara, perkataannya itu masuk akal sekali. Sudah dia berkata bahwa peperangan yang paling besar itu ada di pikiran kita sendiri. Betul nggak? Alkitab juga ada itu. Taklukkan. Pikiran ini sering menjadi satu stronghold, satu benteng yang kuat. Kita mau melakukan, kita tahu nih akal waras, akal sehat tahu, udah dengar nasihat. Tapi ini egonya kita ini. Nanti aku malu bagaimana? Feel bad. Sudah merasa buruk dengan apa yang nanti saya kalau nggak punya yang gede begini, nanti kalau rumah saya dijual, nanti orang bilang apa? Kok pindah ke gang? Kok mobilnya dijual, kok naik sepeda motor? Kok gitu sih? Loh, saya bilang apa kamu? Emangnya ketika kamu sudah nggak bisa bayar apa-apa, habis semua, orang bisa kasihan? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Peperangan itu ada di sini. Kita harus ikut firman Tuhan. Amin. Jangan andalkan sesuatu, jangan buat sesuatu sudah feel bad. Saya nggak punya ini, aduh saya susah ya. No. Syukuri apa yang saudara punya. Ini Saudara Rodriguez ini berkata, kamu punya, ada di rumah ada roofnya, furniture-mu beli di pinggir jalan, be happy. Bahagia, amin. Jangan bahagia itu dicari yang gak ada. Sampai kapanpun sudah gak pernah akan happy. Bu, suamiku kok kayak begini, gak kayak dia lu. Suaminya perfect, ganteng, baik. Itu kamu cuma lihat dari luar. Saudara-saudara sekalian, setiap orang tidak ada yang sempurna. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Amin. Tidak ada keadaan yang sempurna. Kita sudah jatuh di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita membutuhkan Tuhan yang sempurna. Kita membutuhkan air yang hidup. Firman Tuhan nutrisi kehidupan kita. Terus saudara bisa minum air 3 hari sekali? Nggak bisa, kita harus minum air setiap hari. Saudara harus minum firman Tuhan kapan? Setiap hari, bukan sekali-sekali. Tiap hari. Bu, saya kalau tiap baca firman mesti ngantuk. Nah, tadi kan level pertama kalau dengar firman langsung ngantuk, fisik. Yang kedua, apakah ada sakit hati? Kemarahan, jiwanya gimana? Kalau sudah banyak sakit hati, banyak khawatir, banyak batunya, banyak semaknya, ya itu firman juga mental terus. Beresin itu, buang batu-batunya, semaknya cabut. Amin saudara. Lalu kemudian yang ketiga baru secara rohani. Kamu masih punya simpenan apa, jimat apa?
Saya pernah melayani orang di daerah Jawa Tengah, saudara. Ya, melayani Tuhan loh puluhan tahun. Tapi gak bisa berdoa, gak bisa baca Alkitab. Puluhan tahun, sampai satu kali konseling, saya bilang, Pak, Bapak dulu belajar apa? Iya, saya belajar kebatinan, supaya batin saya tenang. Loh, jadi Bapak sudah pelayanan, masih tetap? Iya, terus istrinya bilang jawil-jawil, iya ini. Suami saya ini sebelum tidur tetap meditasi, Bu. Katanya kalau enggak meditasi dia enggak tenang. Loh kan betul toh Bu, firman juga berkata biar kita meditate. No, jangan salah, meditasinya orang Kristen itu bukan mengosongkan pikiran. Amin. Kita enggak boleh lu kosong pikiran. Memenuhi pikiran kita dengan firman. Aduh saya enggak bisa baca firman Bu. Saya juga enggak bisa tidur kalau enggak meditasi, jadi meditasi dulu. Hah? Bapak melayani Tuhan, pendetanya enggak tahu. Enggak tahu Bu, kalau tahu mungkin saya enggak jadi pelayan juga. Suruh doa enggak bisa, baca Alkitab enggak pernah bisa, saudara. Itu seperti ada yang nyantol. Saya berkata, Pak, Bapak dulu berguru sama siapa? Wah dia catat semua, gurunya banyak sekali. Bapak mau dilepaskan? Mau. Ya udah minta ampun, putusin tuh semua guru-gurunya, bilang enggak ada hubungan lagi. Saya menuntun dia. Ya, enggak semua doa pelepasan itu harus pakai muntah-muntah, enggak. Saya doain Bapak itu sudah ada istrinya, enggak pakai muntah-muntah, dia putuskan. Tuhan ampuni saya putuskan dengan guru ini, waduh gurunya. Dia untung masih ingat semua. Saya hafal semua Bu mantra-mantranya. Ya udah Om bilang saya mau lepaskan semuanya, saya putuskan. Setelah itu saya doa. Tuhan minta engkau sudah dengar ini, Bapak ini memutuskan semua dengan guru-guru dengan hal-hal yang lama. Yang selama ini menguasai pikirannya membuat dia gak bisa terima firman. Iblis merasa itu arenanya dia, itu daerah kekuasaannya. Setelah didoakan, sudah ya, saya besoknya pulang. Saya dapat kabar dari ibunya, dari istrinya. Puji Tuhan Bu Agnes. Suami saya untuk pertama kali, ini udah menikah puluhan tahun. Tidak meditasi, bisa berdoa walaupun singkat. Dia tadi yang memimpin doa dan bisa tidur nyenyak. Puji Tuhan. Saya bilang besok Bu, doa lagi, baca firman. Iya. 3 bulan lagi saya datang ke kota itu. Ada satu pembaruan luar biasa. Dia sudah mulai bisa menyampaikan renungan yang singkat. Saudara, ini bisa terjadi. Iblis menguasai daerah kekuasaan sudah di dalam pikiran ini. Itu sebabnya kalau saudara alami itu masih ada ikatan-ikatan, jangan diem aja. Sudah perlu pertolongan untuk sudah didoakan dan dilepaskan. Sehingga air firman itu boleh masuk ke dalam hidup sudah menjadi satu nutrisi yang menyehatkan saudara. Amin. Tidak ada yang menghalangi. Saudara, nutrisi yang kedua adalah pupuk. Pupuk yang baik. Saudara sekalian, satu pohon sudah ada tanah yang subur, sudah air yang cukup, harus mendapatkan pupuk yang baik. Mari kita melihat kebenaran firman 1 Timotius 4, ayatnya yang ke-13. Saudara, pupuk yang baik itulah berbicara mengenai pengajaran, teaching, pengajaran firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 13, sementara sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, mengajar. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Khotbah penting, khotbah. Alkitab sudah baca firman seperti air. Tapi saudara, kita perlu pupuk. Kita perlu pengajaran, menumbuhkan. Amin, sudah menguatkan kita. Sehingga kita juga karena terus belajar, sudah akan bisa nanti juga mengajar. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan merindukan kita bersekutu di dalam pengajaran dan persekutuan. Sehingga pertumbuhan itu nyata. Inilah yang dilakukan gereja mula-mula. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dan selanjutnya. Mereka berkumpul di rumah-rumah. Ada fellowship.
Saudara-saudara sekalian, kami sedang mempersiapkan lebih jauh lagi. Untuk nanti setiap ibadah harus ada family cell yang bertumbuh. Sehingga sudah ada di dalam komunitas kecil, ada yang bisa sharing, saling membagikan. Saudara ada dalam fellowship. Sehingga kemudian kalau sudah ada dalam fellowship yang kecil, nggak datang dicari. Loh, Bapak Adi kok nggak ada, kemana ya? Oh istri saya sakit, wah dikunjungi, didoakan. Tapi kalau saudara hanya jadi jemaat mingguan, apalagi jadwalnya di Happy Family ini banyak. Waduh, jam 10 sebentar di sini, besok di sana, besoknya lagi di sana. Ya, waduh, kalau nggak ada, saudara nggak ada yang nyari nanti. Sedapat mungkin sedapat mungkin ya. Hadirilah di ibadah yang tetap. Sehingga saudara, oh saya embong sawo jam 10. Saudara nanti ketika dibangun lebih banyak lagi, sudah ada family cell, setiap Selasa sudah bisa datang jam 7 di lantai 3. Ada lagi nanti di tempat lain. Sudah ketika saudara hadir dalam komunitas-komunitas yang kecil bersekutu, saudara bertekun di dalam pengajaran yang sudah dipersiapkan, pertumbuhan itu akan lebih nyata lagi. Amin. Nutrisi yang ketiga adalah mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pohonnya sudah punya tanah yang subur, sudah dapat air, dapat pupuk, dapat sinar matahari yang cukup. Sinar matahari juga bukan buatan manusia, itu punya Tuhan. Inilah saya gambarkan seperti Roh Kudus. Kita perlu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak menghasilkan kedagingan. Seperti yang tadi saya ceritakan, diserempet orang langsung pak. Waduh, itu bukan buah roh, itu kedagingannya tinggi sekali. Dipimpin, dikuasai Roh Kudus, dipenuhi roh hikmat dan wahyu. Mengenal Tuhan dengan benar. Pagi sekali kami bangun seperti biasa. Saudara sekalian, tapi hari ini spesial karena Pak Hani ulang tahun. Wah ya, jadi saya panggil pembantu saya. Pembantu saya Kristen. Saya doa. Happy birthday, nyanyi-nyanyi sendiri sudah 2 orang. Ya. Lalu kita doakan. Doa pertama yang saya ucapkan untuk Bapak adalah Tuhan, penuhi suamiku dengan roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Lu Bu, dia udah pendeta masa enggak kenal Tuhan? Lo lebih lagi. Amin. Tuhan berikan hatinya seperti hati Kristus. Karakter Kristus, rendah hati Tuhan. Berikan dia karunia-karunia roh supranatural. Karena Pak Hani diberi itu karunia supranatural. Lebih tajam lagi Tuhan. Itu doa saya. Baru yang lain-lain. Sehatlah, yang lain-lain lah. Ya, amin. Jadi jangan doa pertama Tuhan supaya suami saya diberkati, tambah kaya, semakin kaya, sangat kaya. Waduh, di sungguhan kaya saudara enggak takut Tuhan, saudara nangis loh. Amin, minta yang paling penting. Yang lain tuh tambahan-tambahan, kata Tuhan apa? Semuanya akan ditambahkan. Yang terakhir sudah, setelah mendapatkan pupuk, air, matahari yang cukup, jangan lupa. Harus tertanam dengan baik. Di atas semuanya harus tertanam dengan baik. Bayangkan saudara kalau pohon itu baru besar sedikit, cabut lagi, pupuk lagi, belum lagi, cabut terus. Kapan berbuahnya? Tuhan lu mencari buah. Amin, sudah lihat tanda-tanda zaman ngeri sekali. Apakah saudara sudah berbuah bagi Tuhan? Apakah sudah membawa banyak jiwa kepada Tuhan? Buah kesetiaan, buah iman, buah perkataan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Yang ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata sungguh sangat baik hai hambaku yang setia. Engkau sudah berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.